9 Maret adalah Hari Musik Nasional. Saya ingin bicara mengenai sejarah musik dan ingin mengatakan bahwa musik sebenarnya sudah menjadi bagian dari hidup manusia sejak lama. Tapi itu pun juga tergantung dari definisi dari musik itu sendiri. Dan tentunya kalau kita bilang bahwasanya musik sudah lama menjadi bagian dari hidup manusia, kita tentunya bicara jauh dari era sebelum Johann Sebastian Bach, Amadeus Mozart atau Ludwig van Beethoven. Kalau kita bicara mengenai musik dengan definisi artinya complete musical composition, ya artinya musik dimulai tahun 200 setelah Masehi. Karena karya ini ditemukan di Turki. Karya dengan judul Seikilos Epitaph. Tapi kalau kita maksud musik hanya sekedar melodi, berarti di Ugarit atau di sebuah kota di utara Kenan atau yang sekarang Syria sudah ada musik. Bangsa Huria yang tinggal di daerah situ dahulu sudah membuat musik untuk persembahan kepada salah satu dewanya, dewa fertilitas Nikal, dan itu ditemukan sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Tapi kalau kita bilang musik itu hanya sekedar musical notation misalkan seperti staff, clefs, notes, ledger lines atau dotted lines, rest, time, signatures, repeats, articulation gitu ya. Berarti itu kita bisa bilang musik dimulai saat eranya pemerintahan Raja Lipit Ishtar, King of Isin ini di Mesopotamia. Jadi tahun 1800-1900 sebelum Masehi. Jadi tergantung kita definisi yang kita maksud dari musik itu apa. Apakah yang kita maksud sebuah complete musical composition berarti itu tahun 200 setelah Masehi, atau hanya sekedar melodi itu 1400 sebelum Masehi, atau hanya sekedar notasi udah termasuk bukti-bukti bahwa ada notasi itu adalah sebuah musik, ya artinya sudah 1800 sebelum Masehi sudah ada musik. Tapi kalau kita bicara mengenai musik-musik primitif, ada buku yang berjudul The Singing Neanderthals, karya dari Stephen Mitton. Dia mengatakan bahwa nenek moyang manusia Neanderthals ini bahkan sebelum Homo sapiens, karena Homo sapiens ini yang ditemukan di Afrika ini muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu. Kalau Neanderthals itu yang ditemukan atau yang muncul di Eropa muncul 400.000 tahun yang lalu. Neanderthals sudah bermusik, nenek moyang kita, sebelum dia kawin silang dengan Homo sapiens dan menjadikan kita yang sekarang saat ini. Dan dia mengatakan bahwa musik itu adalah sebuah hal yang sangat fundamental untuk manusia, bahwa manusia atau nenek moyang manusia lah gitu ya sudah bermusik untuk berkomunikasi dan untuk bersosialisasi. Bahkan setelah sudah kawin silang dengan Homo sapiens sudah lebih advance gitu ya. Kalau dulu mungkin hanya sekedar humming terus ketak-ketuk dan mengetuk-ngetuk stalagmites yang ada di gua. Setelah sudah lebih advance, sudah menggunakan tulang belulang hewan seperti dari swan atau dari vultures untuk membuat rhythm, gendang atau membuat flute bahkan. Dan artinya 400.000 tahun yang lalu ini kita sudah bermusik. Ini jauh dari yang kita bayangkan, jauh dari era classical composers. And by the way, sedikit info aja ya. Kalau kita kan sering bilang nih bahwa saya suka musik klasik. Sebenarnya technically speaking, kalau tadi saya bilang bahwa classical composer kayak Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach bukan musisi classical. Jadi dalam history of music ada 4 era. Yang pertama Renaissance. Renaissance itu tahun 1400 sampai 1600 setelah Masehi ya. Dan ini biasanya musik-musik gereja, choir yang tanpa alat musik. Dan setelah Renaissance baru ada era yang namanya Barok 1600 sampai 1750. Dan disinilah adanya Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Handel, Pachelbel, terus Henry Purcell. Setelah itu baru classical
classical era yang dari 1750 sampai 1820. Disinilah ada Mozart, Beethoven, Haydn, Carl Philipp Emanuel Bach, anaknya dari Johann Sebastian Bach. Dan setelah eranya mereka barulah era romantik. Romantic era nih sampai setelah Perang Dunia I 1920-an gitulah, kayak orang kayak Tchaikovsky, Chopin, Liszt. Jadi kalau dibilang bahwa gue suka nih lagu-lagu klasik, sebenarnya yang klasik itu Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Chopin itu bukan klasik. Klasik itu ya di classical era itu, Mozart, Beethoven dan lain sebagainya. Tapi itu sedikit deviation aja mengenai musik. Tapi kalau kembali lagi mengenai bahwa kita manusia sudah sejak lama bermusik, kita ini sebenarnya bermusik lebih dahulu daripada kita nih bisa melakukan hal lain. Misalkan kalau dibandingkan dengan melukis atau menulis ya, misalnya kita bicara mengenai melukis, kapan sih manusia ini mulai melukis? Ya kita juga jangan bicara mengenai hanya The Last Supper-nya Leonardo da Vinci atau Mona Lisa. Itu kan baru sekitar 1500, tahun 1500, atau Vincent van Gogh itu ya sekitar 1900, akhir 1800-an ya. Kalau kita even bicara mengenai cave painting saja yang tua, itu kita kategorikan sebagai melukis ya. Seperti yang di Spanyol Cueva del Castillo, atau yang di Prancis, atau bahkan yang di Maros yang di Sulawesi Selatan, itu ada bukan painting, itu sekedar gambar yang sederhana, gambar babi rusa. Itu aja semua cave paintings itu sekitar 40.000 tahun yang lalu. Dibandingkan sama kita menjadi musisi 400.000 tahun yang lalu. Kalau dibandingkan sama menulis apa? Menulis tulisan yang benar-benar proper itu adalah The Code of Hammurabi. Hammurabi ini adalah raja dari Babilonia yang mengkanker seluruh Mesopotamia. Itu sekitar 1800-an sebelum Masehi. Dan Raja Hammurabi ini membuat sebuah tulisan di prasasti yang tingginya 2 meter. Yang tulisannya istilahnya konstitusi lah gitu. This was the oldest constitution in the world ya. Jadi kayak a tooth for a tooth, an eye for an eye, itu dibilang adalah the earliest form of proper writing. Tapi kalau kita bicara mengenai, tulisan bukan itu saja. Bagaimana kalau cuneiform atau hieroglyphics? Tulisan-tulisan yang kayak ada burung-burung gitu. Nah, cuneiform ditemukan oleh bangsa Sumeria di Irak di antara sungai Tigris dan Euphrates atau Tigris ya. Ini mirip-mirip lah sama hieroglyphics yang ada di Mesir. Terus terang saya juga nggak tahu bedanya apa ya. Itu banyak tulisannya dengan binatang-binatang, burung, ular dan lain sebagainya. Tapi itu pun juga cuneiform atau hieroglyphics itu ditemukan satu di Mesir, satu di Irak tahun mungkin 3500-3100 sebelum Masehi. Buset geledeknya. Artinya apa? Artinya manusia menjadi penulis itu baru sekitar 5.000 tahun yang lalu. Manusia menjadi pelukis itu sudah 40.000 tahun yang lalu. Tapi manusia menjadi musisi sejak zaman Neanderthal, sebelum kawin silang sama Homo sapiens, sudah 400.000 tahun yang lalu. Maka tidak heran bahwa manusia ya bisa menggunakan musik, atau musik justru bisa digerakkan untuk menggerakkan manusia kita ini untuk melakukan sesuatu gitu. Contohnya, ini contoh beneran nih. Sorry nih hujan. Federasi Mikronesia adalah sebuah negara kepulauan di utara bagian Indonesia ya. Ini adalah negara kepulauan. Jadi di awal abad ke-20 negara ini lagi konflik di internal di satu pulau namanya Pulau Tamatam di bagian selatan, konflik sama pulau di bagian utara di Pulau Polak. Lalu karena konfliknya nggak selesai-selesai, kepala suku dari Pulau Tamatam ini membuat sebuah lagu yang berjudul Welu Metau atau A Plea for Peace and Life, dan dia memohon perdamaian. Lalu kepala suku ini dengan beberapa pengikutnya dari Tamatam pergi ke Polak.
dan akhirnya mereka nyanyikan lagu itu dan suasana cair akhirnya bisa mewujudkan perdamaian melalui sebuah lagu di Federasi Mikronesia pada awal abad ke-20. Damai karena lagu. Mungkin teman-teman juga masih ingat bagaimana konser Live Aid tahun 1985 yang diorganisir oleh Bob Geldof dan menampilkan musisi kayak Phil Collins, ada David Bowie, ada Paul McCartney, dan pastinya Freddie Mercury dengan Queen-nya yang sangat memuka waktu itu. Gimana dengan musik? Mereka bisa mengumpulkan duit 127 juta dolar untuk bisa didonasikan ke negara Ethiopia yang waktu itu sedang kelaparan. Teman-teman juga mungkin masih ingat tahun 2014 ada konser Salam Dua Jari. Salam Dua Jari, jangan lupa pilih Jokowi. Yang bisa membuat orang yang tadinya apatis terhadap politik, nggak mau ngikut-ngikut milih, mereka jadi terpanggil, pergi ke TPS, dan memilih memenangkan pasangan Jokowi JK. Dan ini bisa dilakukan pada bulan puasa. Nah, Anda juga mungkin masih ingat mengenai Arab Spring tahun 2011. Bahwasanya ini sebuah gerakan besar-besaran protes ya di negara-negara Arab yang akhirnya bisa menggulingkan beberapa pemerintahan di Tunisia, Libya, Mesir, sama Yaman. Dan gerakan ini kan dimulai di Tunisia. Orang tahunya ini dimulai pada saat ada orang namanya Muhammad Bouazizi ini melakukan self-immolation atau membakar dirinya karena dia ini pedagang kaki lima. Dia pedagang kaki lima, tapi barangnya disita oleh pemerintah kota di Tunisia. Mungkin kurang lebih kayak Satpol PP gitulah. Barangnya disita, lalu dia bingung mau ngapain, akhirnya dia protes bakar diri dan protesnya jadi besar. Dari Tunisia melebar ke negara-negara yang lain. Tapi sebenarnya dimulainya bukan karena itu. 2 bulan sebelum peristiwa Muhammad Bouazizi, ada seorang rapper, musisi Tunisia yang bernama El General. El General membuat sebuah lagu judulnya Rise Lablet. Dan lagu ini dia rilis bulan November 2010. Kejadian Muhammad Bouazizi itu Februari 2011. Jadi sebelum ada pembakaran diri sendiri, rapper ini sudah membuat lagu yang isinya mengkritik pemerintahan Presiden Zainal Abidin bin Ali yang sudah 24 tahun berkuasa. Sebelum dia ini nggak ada yang berani mengkritik karena ya pemerintahnya otoriter ya. Dan karena lagu ini langsung dia mendapatkan atensi dari publik, dan lagu ini pun juga diputar saat demonstrasi di Tahrir Square di Kairo, di Mesir. Kebetulan saya pernah ke sana dan sempat ambil foto di Tahrir Square. Dan lagu ini juga diputar saat protes-protes di tempat lain, termasuk juga waktu ada protes di Manama di Bahrain. Dan sebagai konklusinya yang sebenarnya saya mau bicarakan adalah musik ini adalah suatu alat komunikasi yang sangat powerful. Musik bisa digunakan untuk mengubah sistem pemerintahan, musik bisa digunakan untuk mengumpulkan donasi dalam rangka membantu negara miskin, bisa juga digunakan untuk berkampanye dalam rangka memilih pemimpin yang benar-benar merakyat, dan musik bisa digunakan sebagai alat untuk mewujudkan perdamaian. Dan secara alamiah manusia adalah musisi. Kita adalah musisi sejak dulu, bahkan jauh sebelum kita menjadi pelukis atau penulis. Kita awalnya adalah musisi. Jadi merayakan Hari Musik tanggal 9 Maret sama saja merayakan hari lahirnya manusia. Jadi selamat Hari Musik Nasional. Semoga bisa terus membawa manfaat untuk peradaban manusia. Salam.